Lah Wahabi itu dicetak sama Yahudi. Karena mau menghancurkan Islam dari dalam, karena kekuatan umat Islam berada pada unsur jiwanya. Makanya tasawuf di bumi hanguskan, diharamkan tasawuf. Nah, logika kita hidup ini berbadan jiwa dan berbadan kasar. Semua agama pasti meyakini, pasti meyakini. Sebaliknya Asmaul Husna itu ada menyatakan al-ghaib, al-dohiru, al-batin. Allah lah sang maha batin, al-batin, yang maha tersembunyi. Arti kata batin kan tersembunyi, al-batin. Nah, kenapa dirimu disebut batin? Mengungkap ilmu batin, ilmu-ilmu yang tersembunyi. Sirullah itu namanya. Ngomong sirullah gak oleh, ngomong ilmu kebatinan gak oleh. Padahal Asmaul Husna ono al-batin. Duh, itu hati itu kan tempat kulbi, tempat di mana batin itu berada. Tidak ada perbedaan. Karena otaknya dohir ini, untuk berpikir dohir ini bergerak, ya otak ini. Otaknya hasil daya cipta dari batin ini. Makanya manusia ulul albab disebut fi. Fi itu ditangkap panca indera. Panca indera itu telinga, mata, hidung, mulut, peraba. Nah, setelah ditangkap oleh panca indera, disalurkan di hati, digetarkan ke otak kanan alam bawah sadar. Itu namanya ulul albab. Kalau dipikir saja, afala ta'lamun, nah itu bukan orang ulul albab. Ulul akal, yang disebut akal itu adalah jadinya satu antara hati dan pikiran. Itu akal. Orangnya disebut ulul albab. Nabinya pun disebut ulul azmi. Hanya 5 nabi yang ulul azmi, yang menggunakan akal, perasaan, dan pikiran. Minim Musa, Ibrahim, Nuh, Isa alaihissalam, dan Muhammad Rasulullah. Manusia disuruh di surat Hud ayat 100 itu, bahkan dilaknat orang mukmin jika tidak menggunakan akal pikiran, ulul albab, dalam mencerna ayat-ayatku. Ayat Al-Quran ini dicetak dari bahan mentah, seperti makanan pokok orang Indonesia apa? Padi. Wis itu dikembangkan dengan cara diseleb jadi beras, ditanak jadi nasi, baru bisa dipangan. Nah, teroris kan enggak padi, ya diberakoti padi. Bunuh di mana saja kau temui orang kafir. Wah, soro itu. Padahal ayat itu enggak berlaku di sini. Contoh undang-undang pidana, berapa ratus pasal itu. Salah satunya pasal pembunuhan, pasal pencurian. Anda mencuri ayam, terus sama hakimnya dikenain pasal pembunuhan, mau nggak? Wah, lah seumur hidup aku, Gus. Soro pasal kena mencuri ayam 6 bulan kena pasal pembunuhan, gak gelem toh? Nggak mau. Lah sekarang Indonesia ini cinta damai, belum tidak perang. Lah terus dikenain pasal perang, dalilnya ayat perang Al-Baqarah 190. Bunuh di mana saja kau ketemu, ketemu Cina lain agama terus pateni, yo kena hukum lagi kamu. Malah mencelakakan, padahal ayat Al-Quran ini tidak mencelakakan, menyejukkan. Jadi ya harus, berarti Al-Baqarah 190, 191 tidak berlaku untuk Indonesia karena tidak masa perang. Kelak akan berlaku kalau masanya perang. Asbabul nuzumnya ngono. Kalau Al-Quran itu ngikuti asbabul nuzum, ya nek hadis itu ngikuti asbabul nurut. Bagaimana Rasulullah menyatakan seperti itu? Ku haramkan kamu atas ini. Berbeda dengan ku larang dirimu. Ku larang bukan berarti keseluruhan dilarang.
dilarang merokok, no smoking. Di sini wilayah ber-AC. Nang parkiran nggak apa-apa, Pak. Nggak dilarang. Nek ku haramkan buanang parkir, buanang di gak oleh. Maka Allah melarang orang laki-laki pakai emas, bukan berarti diharamkan. Kenapa? Karena kalau orang perempuan itu biasanya kok pakai emas tidak apa-apa, dikarenakan keluarlah haid. Nah, jadi unsur zat besi bisa keluar. Kalau zat besi digadukno karo anu kalah, akhirnya timbulnya apa di dalam tubuh manusia berbagai macam zat itu kan hebat, apalagi orang laki. Tersulutlah semakin lebih besar zat besi daripada apa zat yang disebut itu gamalos itu yang bergabungan menjadi zat. Bila dicampur dengan unsur senyawa emas, auranya akan nek kuat apik gak apa-apa, nek gak kuat jadi sombong dia. Anak wong wedok kok gak apa-apa, memang satu perhiasan itu, dan perempuan itu mengeluarkan darah. Itu seperti tadi ngomong ke orang wanita itu, saat dia haid kemana ibadahnya? Maka Allah menyatakan, Zunun al-Misri, awas kamu, kuharamkan kamu membaca Al-Quran. Jangan sampai kau sentuh itu Al-Quran, baca. Jangan sampai kau sentuh itu sajadah untuk menyembahku. Jangan sampai kau masuki itu rumahku masjid. Terus lantas kemana aku mesti nyembahmu dalam seminggu ini ya Allah? Kembali kepada suamimu. Diberilah kesempatan. Kembali kepada suamimu, kata Allah. Nah, makanya Rasulullah menyatakan umpama ada dua Tuhan selain Allah. Yang satu wajib kita menyembahnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua maka kewajibkan seorang istri menyembah suami. Saking sakralnya. Nah nih, duk, posomu hebat, sholatmu top, tahajudmu masya Allah. Tapi kau nak sergol karo bojomu, bisa naik, ketutup ridhone Allah. Gak ono ustadz sing ngomong ngono, sampai kuharamkan kamu membaca ayatku yang suci, hai perempuan. Jangan sampai kau sentuh itu sajadah, kau gelar sajadah hanya untuk menyembah aku. Maka yang tadinya pahala besar itu dosa besar, tahu kamu. Jangan sampai kau masuk rumahku hingga menginjakkan lewat sekalipun di dalam pekarangan masjid. Ya udah Gus. Terus kemana seorang wanita suci semua kumpul bertanya, kemana aku harus menyembahmu dalam kurun seminggu saat aku haid? Engkau haramkan semuanya ya Allah untuk menyembahmu. Itu kan nanti Allah yang membentuk, gak peduli Gusti Allah iku. Nek kon wis ikrare nang kono salahmu milih, wis ngono. Maka kembalilah kepada suamimu. Maka suatu perbuatan yang paling dibenci Allah tapi diperbolehkan perceraian. Kenapa dibenci? Karena memisahkan antara cinta kasih dan mudorote dalam bentuk ketaatan itu yang semula sudah terjalin itu, tapi diperbolehkan karena memang untuk mencari suatu kebaikan, Wong lanang iku gak ketok Pak, tapi sakral. Satu aja kalau dianukan habis. Kalau semua bahan itu aslinya mentas sampai sinten Gus kasarane sing muruki pecel, rawon kayak gitu. Itu prosesnya nopo, niku nopo yang pendamping nopo. Tetap Allah. Pendamping pengajar nopo. Ya dan sampai satu pecah itu ayat itu keluar pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi. Pada endingnya alama ina
anak alama insana bil qalam. Bahkan aku yang akan mengajarkan ilmu kalam sendiri. Cuman dilewatkan. Nah, sesuatu hal kamu bisa jago obat karena berawal dari tidak jago. Sopo sing ngajari awak? Saya dulu punya kolam ikan, ya toh. Wah, ikan koi sampai banyak, hanya sekecil itu bisa 88 ikan. Sopo sing ngajari, Pak? Berawal tuku iwak koi 3 juta, tuku bengi isuk mati, mahal aku beli kan. Tiba-tiba karena saya ahli dalam setahun, grundel iwak itu. Ini pelan-pelan kita ada bule. Hingga waktu aku jual, Cina itu bingung. Bagaimana sesempit ini kolam itu ikan sebegitu banyaknya bisa hidup. Iki ketara sing duwe iki wong hebat. Jarine ngono. Kolame cilik tapi iwake gede-gede ngruntel tak kono Indra. Wah, ndak mati. Sampai pakar ikan itu bingung. Loh, iki iwak gak mati dengan kolam sekecil itu. Isinya 88 koi besar-besar. Ternyata di alam semesta itu, ini cerita alam semesta, ada unsur messenger partikel. Semua akan mengajarkan, jikalau kita mengamati Allah di alam bil qalam, maka Allah akan mengajarkan ilmu kalam kepada kita tanpa kita sadari. Nah, kita memperhatikan, lantas yang timbul messenger partikel penyimpan pesan pada ikan itu memberikan. Iki ikan stres apa gak aku ngerti. Oh, kudu ngene. Nah, timbullah kita bertanya-tanya akhirnya. Demikian dengan rasa kita makan bikin pecel. Berawal dari mana? Rasa demi rasa. Karena Allah menyampaikan itu apa? Berbeda dengan makhluknya caranya. Nah, caranya beda karo makhluknya. Nah, sewaktu Anda iku menggebu-gebu, ide iku ada, terlintas pada pikiran. Campuran ini ada aja. Secara gak sengaja dirimu iku diuruki Gusti Allah. Sampai datang ke sini pun Allah sing ngajari. Nah, cuman rasa itu paling halus yang disebut latif, makanya tak suruh masukkan latifatul roh kulbi. Hati yang paling halus tentang ruh. Hati yang paling halus tentang ini yang paling halus, ruh yang paling halus latifatul ruh, hati yang paling halus latifatul kofi, latifatul sir, rahasia yang paling halus itu letaknya di situ. Hingga batasan ning saat kita kreatif, jenenge kreatif ide iku ono ae dicampur-campur iku dadine lan enak. Nah iku nak cara masakan. Sebetulnya Allah yang ngajari, tidak ada yang pintar. Al ilmi wujud kita bakomukulatul hiamu binafsi wadaniyat kudrot irodat, baru mencapai kudrot irodat di dalam dirimu ilmu hayat, ilmu pengetahuan, kemudian hayat urip. Nah, urip lah masakan iku mau. Nah, sama basor. Jadi aslinya didampingi itu hanya suatu sir sing disebut guru sejati kuwi sing nguruki nanti. Guru sejati gak ketok karena dia berbaur dengan sang zat. Benten melih. Malaikat mukorobin niku sing sedulur papat niku. Nek guru sejati ku bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan kasukman. Siroso sing paling menyentuh. Nek mukorobin ya iso percikan sinar Tuhan. Itu Nur Muhammad. Nah, jadi guru sejati gabungan daripada itu. Dia menjadi satu. Makanya orang Jawa ngomong atmolan kasukman. Dia berbaur dengan rasa ingin, dia berbaur dengan rasa pengetahuan, dia berbaur dengan rasa nikmat, dia berbaur dengan rasa ini rasa yang tidak pernah ada di luar tubuh kita, yang tidak pernah ada di lainnya. Contoh, kon kok seneng buka apotek.
Apa kok aku seneng buka Indomaret? Padahal bodoh-bodoh tempat cari duit. Semuanya inilah Allah yang maha mengatur segalanya. Dari situlah terjadilah keseimbangan. Uniknya Pak Jailani itu pinter masak. Ngajari orang bumbune soto. Muridnya sing diajari bumbune soto tuku dodol soto laris. Uniknya juga dia berpikir, nah aku sing dodol soto, dan yo laris yang muridku laris. Dilala dodol soto temenan ora payu jalan itu. Masih DM menjatuhkan muridnya. Wah niku murid kula kok kula sing ngajari tetep gak payu. Ya itu karena itu tadi Pak ini ngomong. Segala sesuatu itu sudah difokuskan, ditempatkan pada talentanya masing-masing. Dia hanya sebagai guru, ya sebagai guru, tidak bisa sebagai pelaku. Nah, gurune Jokowi ku sing SD tetap guru. Ning muridnya sudah di presiden, nah gurune mentang-mentang gurune luwih dhuwur ngono terus ngungguli Jokowi. Tidak bisa, Sak. Ya tetap mati urip dadi guru SD. Hanya terkesan di sejarah bahwa itu gurunya Pak Jokowi, presiden kita. Lembang tetap ngelen. Padahal dia masak apapun jago. Nak nang pondokku dulu yang masak Pak Jailani itu jago. Nggih, makanya kadang-kadang kan itu. Nah, dia tapi kalau tinggal nikah Gus, satu berantakan tinggalnya di pulau. Nah, jadi lewat pergi tahun. Nggih. Padahal sing apa bumbu niku sing banget. Makanya semua itu dituntun asal punya rasa. Nah, artinya ditutup dengan sesuatu tabiat dan akidah-akidah yang memang kita tidak bisa menjalankan, itu kita tersiksa. Makanya kadang-kadang akidah itu untuk dinikmati, tidak untuk menyiksa kita, Pak, memaksa. Jadi kalau kita beragama, itu akidah itu yang mana agama itu mengajarkan hati kita, terus kita merasakan nikmat dalam bentuk ibadah, itu sukses, tidak tersesat. Tetapi kalau akidah itu mengikat, hukum-hukum itu mengikat kita dari belenggu, maka itu belum dikatakan bisa di jalan yang lurus. Nah, makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang berilmu itu akan lepas dari belenggu. Terlepaslah dia dari belenggu. Ateges apa? Hukum yang dulunya mengikat dia terbebas. Nah, seperti halnya tadabure, kalau masih umur 15 tahun belum mengerti ilmunya perempuan, dia pegang, dimarahi bapaknya, dipukuli. Bejat kamu jadi anak. Saking hebatnya dia dipukuli, ketakutan ini sang anak. Wes sampai aku melakukan lagi, aku bertobat. Nah, terus kemudian umur 25 dia sudah bisa kerja, dia sudah mapan, dikawinkan. Saking ketakutannya dia menjaga diri. Kemudian 2 tahun kemudian mertuanya sing perempuan, bapaknya tanya sama mantunya, kamu kok belum hamil? Periksa ke dokter. Nggak usah periksa, Pak, wong anak sampean nggak pernah nyentuh saya. Loh, dimarahi anaknya, dikepung. Iku dia apa ngono? Dulu kan pernah bapak hajar saya waktu aku sentuh perempuan. Sekarang aku jaga malah bapak itu marah sama saya. Sekarang setelah aku jaga malah bapak marah sama saya. Maksudnya gimana, Pak? Padahal aku taat pada bapak. Dulu nggak boleh karena kamu belum berilmu. Sekarang kalau nggak kamu lakukan dosa. Hukum itu bisa diamandemen kan dengan ilmu itu. Bisa gugur. Maka Rasul mengatakan kalau kamu berilmu, takluk hukum syara. Takluk segala hukum. Atau dikatakan terlepas dari belenggu, kata Rasul.
Nah, termasuk terlepasnya membunuh Nabi Khidir itu karena dia berilmu. Gak ada jalan keluar selain anak ini aku bunuh. Karena pandangannya Nabi Khidir kasar. Delok teko awalane anak iki akan dolim nanti gede nih. Terus akan menimbulkan orang tuanya masuk surga. Tak nasihati aja anak, apa tak kayak isyarat? Nggak bisa, auranya kental. Jalan lain untuk menolongnya hanya dibunuh ini anak. Pasti masuk surga karena belum akil balik. Dan orang tuanya masih tetap imannya, nggak terpengaruh. Nah, jangan Nabi Musa tidak pada landasan itu. Makanya takluklah hukum syarak di situ. Nah, kenapa kok orang itu ngane-ngane adat yang dulunya itu diharamkan kok malah tidak? Jadi gitu jadinya. Makanya kita disuruh berilmu itu supaya tidak terjebak pada suatu permasalahan yang mengikat belenggu. Nah, nanti kalau permasalahan itu terus-menerus kita lakukan sebagai landasan suatu hukum dan kita fanatik di sana, yang berdampak keliru mentuhankan, tidak mentuhankan Allah dengan benar. Yang dia sembah tanpa disadari adalah hukum tersebut. Maka dia tidak mentuhankan Allah dengan benar. Padahal kita diingatkan setiap hari itu dengan Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, minum bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim, tidur bismillahirrahmanirrahim, jalan bismillahirrahmanirrahim, masuk kamar mandi bismillah. 24 jam berapa ribu kali kalian bismillah. Bahkan nyumet rokok, apapun bentuk aktivitas bismillah, diingatkan harus nyampe Rahman Rahim, harus nyampe Rahman Rahim. Nah, tapi kita tidak nyampe-nyampe ke sana karena kita lupa. Saat saya mengajarkan tentang sifat Rahman Rahim di dalam diri manusia, konsumsi yang dibutuhkan Rahman Rahim. Berdampak apa? Anda tergugah masih jauh-jauh. Loh, bener ya, ini yang ku cari. Oh, ini yang ku cari. Fanatik itu untuk dirimu, jangan untuk orang lain. Gak seneng wong liya. Aku punya fanatik sendiri dalam ibadah yang tidak perlu kalian ikut coba jadi talentamu. Makanya nanggone idol, jadilah kamu dirimu sendiri, masih suaramu mirip Ariel. Jadilah dirimu sendiri, itu belum dikatakan sukses kok. Lah kamu ngikuti saya. Saya punya kefanatikanku sendiri. Yang mana kalau kamu menyentuh aku kepuntal-puntal. Nah, iya bang, kepuntal-puntal, nggak bisa. Kamu jadi dirimu sama-sama bertauhid, tapi talentanya sendiri kembali kepada fitrahnya sama-sama tauhid dengan talenta yang berbeda. Talenta kita sendiri. Kamu jadi seorang pengusaha yang bertauhid. Saya jadi seorang budayawan yang bertauhid. Iki jadi seorang kiai yang bertauhid. Kamu jadi seorang pemusik yang bertauhid. Jadi bebas. Jadi seorang pedagang yang bertauhid, jadi seorang seniman yang bertauhid. Nah, talentanya sendiri-sendiri, tapi fitrahnya sama, kembali kepada tauhid. Selamat. Anak dikongkon podo, saya punya uang 1 miliar. Ya enggak mungkin saya itu bisnis apotek, karena pengetahuan kurang tentang apotek. Karena Allah masukno kamu apotek karena apa? Karena kamu terdidik dalam pengalaman di obat-obatan, farmasi. Kan gitu. Itu cara Allah merangsang supaya bagiannya dia di mana kudrat irodatnya dia itu tinggal dijalankan. Yang penting ada 2 yang kita pegang. Apa? Kembali menjadi talentamu sendiri, menjadi dirimu sendiri, dan fitrahmu sebagai manusia yang bertauhid. Fitrah manusia kan harus mengenal Allah. Aman. Jadi gak mesti harus orang yang ahli tauhid itu jadi kiai, ndak mesti. Tanaka Honda yang punya perusahaan Honda aja dia bertauhid. Dia juhud di pinggir sungai Yama, di pinggir sungai Fujiyama itu, dekatnya
harta kekayaan triliunan, hampir sebagian itu diberikan kepada orang-orang fakir miskin dan sebagian diberikan negara untuk ngurusi orang-orang ahli mesin itu. Anak-anaknya dikasih bekal modal untuk mendirikan perusahaan sendiri dengan skill. Tidak boleh nganu bapake jagakno hartane bapakne. Dia bertauhid, kesukaannya bertanam, menyenangi sesuatu itu yang punya Honda itu. Iya, dia seorang pengusaha yang sufi. Loh, bersahaja. Bob Sadino menjadi seorang pengusaha yang sufi, bersahaja, malah cangkruan nang parkiran usahanya dia itu Carrefour. Sampai-sampai sama pegawainya dikongkon benakno parkir sepeda motor. Ya dek, bertauhid dia, bersahaja, dia tidak menunjukkan aku bosnya gini. Enggak. Nek ditakoni jenengan big boss, asik pengen jajal tukang parkir ae. Santai, padahal dia konglomerat. Kalau kita ini rukun, inilah yang dimaksud Allah. Gak mesti orang bertauhid jadi kiai. Orang mesti bebas kamu bertauhid, kamu di bidang ahlinya. Makanya salah-salah orang itu ketemu wali, kadang-kadang wali itu mau petani, Pak. Bertauhid deh. Jangkrik iki petani iki ngomongnya gak enak, iki mau nyelengit tapi petani deh, babut suket. Bertauhid, jadi seorang penduduk desa tapi bertauhid. Jadi seorang pengusaha iso bertauhid. Jadi di mana orang tauhid itu, yang disebut orang tauhid itu manusia itu bisa kembali kepada fitrahnya mengenal Allah. Kalau dia mengenal betul, seluruh aktivitas hidupnya sampai akhlak berubah. Indah dia, jadi dia tidak banyak menghina orang, tidak banyak merendahkan orang. Berubah. Nah, sesuai fitrahnya masing-masing. Nggak mesti yang orang ahli tauhid itu dia memegang sebagai ulama. Enggak. Jadi seorang penyanyi yang bertauhid siapa? Ebit G Ade. Saire aneh kon. Iki saire semedi rek kurang ajar. Masya Allah. Inilah itu contohnya seorang pencipta lagu tapi bertauhid. Hebat lolong burung samar di rimba lo nak ngono. Aku harus pulang coba. Apakah ada bedanya antara perjumpaan sampai perpisahan itu lo coba Ebit itu. Nah, untuk kita renungkan, kita mesti telanjang coba. Jadi dia seorang seniman, pemusik, pencipta lagu, bertauhid. Ketemu iki sapa penyanyi sing bertauhid? Ebit G Ade. Saire Bimbo pun dilibas. Iki bahasa rohani lan Bimbo iku urung nemokke itu Gusti Allah. Sik bingung. Aku jauh engkau jauh. Aku dekat engkau dekat. Bingung si anak iki lah. Bimbo sih bingung sampai tuweke. Ana Ebit iki. Wah, untuk kita renungkan delok nang diri. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih lho. Aku gitaran iku wasilah nang Ebit iso padha kon gitarane kon. Lho, aku nak gitaran wasilah nang Ebit iso padha glentingane kon. Wah, iya lah. Tadi kita gitu, makanya sing tak maksud iku kon lakoni ilmu makrifat, mengenal Tuhan itu jangan jadi ulama tok lak kebe ulama lan. Jangan kamu berbaur wes tapi bertauhid. Maka kamu sebagai wakil Allah di bidang musik. Maka kamu sebagai wakil Allah di bidang pedagang. Wakil Allah di bidang pengusaha. Wakil Allah di bidang ulama. Oh no, tadi Gusti Allah duwe intelijen dilebokno nang kene, dilebokno nang kene.
Gak negara Indonesia tok Gusti Allah lebukke nang kene lebukke nang. Sampai Syekh Hasan Basri ku ndelok wong la ilaha illallah nang masjid iku geleng-geleng. Apa? Gak ana gunane. Mlaku nang pasar ana wong ngrajangi pitik daging senyum Masya Allah. Jadi tiba-tiba bertauhid iku sing. Sing la ilaha illallah ampak, la ilaha illallah ampang. Begitu ono wong rajangi daging. Kenapa Masya Allah? Hatinya indah itu. Padahal nang pasar nggone setan itu. Iso dek topo ngrame.